Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini bertemu dengan saya Aulia Ramia Sibuan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat amanah dan jujur. Berikut tujuan dari pembelajarannya. Baik, pengertian dari amanah adalah berarti sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman dan dapat dipercaya. Secara istilah, pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab kepercayaan yang diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah juga berkaitan dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut dengan orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut ada dalil tentang amanah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berarti sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Lalu terdapat pula dalam Quran Surah Al-Ahzab, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia sangat zalim lagi, sangat bodoh. Amanat terbagi menjadi 3. Yang pertama, amanat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Amanah yang dimaksud di sini adalah tugas-tugas keagamaan yang menjadi tanggung jawab manusia, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Adapun contoh amanah dari Allah, sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berkurban, dan lain-lain. Yang kedua ada amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada orang yang berhak, dan amanah yang berbentuk non-material, misalnya jabatan atau kepercayaan yang diberikan oleh orang kepada diri seseorang, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58. Dan terdapat pula dalam hadis Bukhari tentang pemimpin amanah. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Tanggung jawab terhadap segala nikmat yang ada dalam diri manusia yang berguna bagi dirinya, misalnya anggota tubuh, kesempatan, kesehatan, ilmu, harta, dan sebagainya. Serta terdapat pula dalam Quran Surah Al-Mu'minun cara berperilaku amanah. Yang pertama, meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memilikinya. Yang kedua, menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga, menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Yang keempat, melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuannya. Kemudian, hikmah dari perilaku amanah yang pertama, dipercaya orang lain mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Selanjutnya tentang jujur. Pengertian dari jujur secara bahasa. Dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Dan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan, serta berkata dengan fakta. Dalam bahasa Arab disebut dengan siddiq, yang artinya berkata benar. Dan jujur juga merupakan sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong ataupun berkata hal-hal yang menyalahkan apa yang terjadi. Juga berarti tidak curang, melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku, dan lain sebagainya. Bahkan di Indonesia sendiri sangat krisis dengan yang namanya kejujuran. Sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, ataupun sekitar kita, seperti sekolah, masyarakat, hingga pada pemerintahan. Contoh dari krisis kejujuran yang pertama, suka berbohong, mencontek atau plagiarisme, berlaku curang, fitnah, dan penipuan.
korupsi. Menurut kalian, apakah ketidakjujuran adalah hal wajar? Dan apakah menyebabkan ketidakjujuran merajalela? Lalu, siapakah yang harus kita salahkan atas perilaku ketidakjujuran ini? Nah, berikut dalil tentang kejujuran terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 119. Lalu ada juga dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 8 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Bahkan Rasulullah diberi gelar Al-Amin yang artinya sangat dipercaya. Nah, berikut kisah tentang kejujuran Rasulullah. Makanya Rasulullah diberi gelar Al-Amin. Adakah bohong yang diperbolehkan? Menurut Imam Al-Ghazali dalam karyanya menyampaikan adanya dispensasi berbohong pada 3 kondisi, seperti dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi bahwa sesungguhnya Ummu Kulsum bin Abi Mu'in mendengar Rasulullah SAW berkata, tidak ada kebohongan yang dapat mendamaikan 2 orang. Kemudian ia berkata, baik dan melebih-lebihkan kebaikan. Ibnu Syihab berkata dalam riwayat lain, dan aku belum pernah mendengar Nabi mentolerin kebohongan kecuali dalam 3 kondisi, yaitu pada saat perang, mendamaikan 2 orang, dan berkata suami kepada istri atau sebaliknya. Hadis riwayat Muslim. Contoh berbohong dalam peperangan adalah dalam membela agama, maka diperbolehkan mengeluarkan strategi untuk mengelabui musuh karena perang merupakan tipu daya. Yang kedua, berbohong suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Ini dilakukan untuk raih kebahagiaan atau menghindar keburukan. Lalu yang ketiga, dengan mengatakan kebohongan di antara orang-orang yang bertikai, namun pada akhirnya akan menghilangkan perpecahan dan menyatukan keduanya. Nah, berikut cara berperilaku jujur. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang sedang kita pikirkan dan kita katakan. Yang kedua, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Yang keempat, terbiasa berkata benar sesuai antara yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang dilakukan. Yang kelima, menghindari perkataan bohong walaupun hanya sebatas candaan. Dan amanah jujur ini sangat penting pengamalannya. Dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, objektif dalam menilai, dan sebagainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seorang pembisnis yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi. Nah, berikut hikmah atau manfaat amanah dan jujur. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Yang kedua, terhindar dari sifat munafik. Yang ketiga, mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang keempat, mendapatkan banyak teman. Yang kelima, memperoleh kebahagiaan dunia. Dan yang keenam, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.